Selamat sore. Selamat sore, Suster. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Masih semangat? Tentu saja, Suster. Iya benar, Suster ya. Terlihat mereka terus setia, Suster. Mulai dari hari pertama sampai hari ini ternyata masih ada semangat. Ya. Jadi hari ini kita mau tetap semangat ya. Semangat berdoa, semangat memuji Tuhan. Apalagi hari yang terakhir. Sesi yang terakhir ya. Oke. Masih mau memuji Tuhan dengan kita? Ayo sekarang silakan berdiri. Kita lambungkan pujian kita nyanyikan satukanlah hati kami. Satu keluarga yang dikumpulkan oleh Yesus. Dan Tuhan sendiri karena kemurahannya memberikan sukacita kepada kita sehingga kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mari saat ini kita mau semakin memuji Dia. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Kemurahannya besar, tiada terkira.
ditebus oleh Jiwaku ditebus olehnya. jiwaku ditebus oleh Jiwaku ditebus olehnya. Para saudaraku yang terkasih, Tuhanlah yang menganugerahkan rahmat pujian kepada kita. Maka mari saat ini kita mau membiarkan Roh Kudus yang akan membimbing kita semua di dalam sesi kita saat ini. Maka marilah kita menyadari kehadiran Roh Kudus. Kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau selalu mencurahkan rahmat-Mu atas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau membuka hati kami, memenuhi hati kami dengan urapan-Mu, agar kami mampu tetap setia, tetap bertekun untuk mendengarkan pengajaran yang akan Engkau sampaikan melalui Suster Alfonsa. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyingkirkan segala keletihan, kebosanan, atau godaan apapun yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan pengajaran ini. Biarlah Engkau mengurapi kami, menyatukan hati kami sebagai pendengar dan juga Suster Alfonsa yang akan menyampaikan pengajaran ini. Inilah diri kami ya Tuhan, kami sungguh rindu akan urapan-Mu. Kami sungguh rindu akan kuasa-Mu senantiasa memenuhi hati kami. Bimbinglah kami, karena kami percaya Engkau hadir saat ini di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau
Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur sekali bahwa Anda masih mau bersama-sama dengan kami mengikuti retret tahap-tahap doa menurut Santa Teresa Avila. Pada sore hari ini kami akan mengajak Anda bersama-sama menjelajahi ruang dalam puri batin, ruang ke-6 dan ke-7. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan kembali kepada kita apa yang telah dikatakan oleh Romo Hiro di siang hari tadi dalam sesi yang keempat ya, tentang penjelajahan ruang-ruang keempat dan kelima. Di dalam ruang kelima Santa Teresa mengupas mengenai kepompong ya, Anda tentu tahu kepompong ya. Bagaimana ulat itu perlu menenun kepompong dan masuk ke dalamnya mengalami proses kematian yang panjang untuk kemudian sampai menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, seperti itulah jiwa perlu mengalami kematian ego supaya bisa menjadi makhluk di dalam Kristus. Kristus adalah kepompong di dalam jiwa kita. Seru kan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu sudah tidak sabar ya daripada saya omong terus ya. Di sore hari ini saya akan mengundang Suster Alfonsa yang akan membantu kita untuk menjelajahi bersama-sama puri batin dalam ruang ke-6 dan ruang ke-7. Baik Suster, bagaimana Suster kabarnya? Selamat sore Suster. Ya, selamat sore Suster Alfa, selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kabar saya baik, bagaimana dengan kabar Anda semua di rumah? Baik. Saya harap semuanya juga dalam keadaan baik dan penuh rahmat Tuhan. Ya Suster, ini kan kita sudah masuk ke ruang ke-6 nih Suster ya. Bisakah Suster memberikan gambaran bagaimana orang berada di dalam ruang ke-6 ini Suster, gambarannya? Iya. Menurut Santa Teresa Avila, ruang ke-6 ini ditandai dengan suatu proses kematian yang panjang, di mana seseorang mengalami apa yang disebut dengan terapi ilahi di dalam jiwa. Oke, terapi ilahi. Suster, ini banyak sekarang kan orang yang senang terapi ya, banyak sekali terapi-terapi ya sekarang ya. Betul, lalu bagaimana nih Santa Teresa Avila menjelaskan tentang terapi ilahi dalam kaitan dengan ruang ke-6 di puri batin ini Suster? Terapi ilahi ini dilakukan oleh Allah sendiri di dalam jiwa manusia. Nah, apa yang terjadi dalam terapi ini adalah seluruh hidup afektif, perasaan-perasaan, emosi-emosi yang ada dalam jiwa, nah ini akan diintegrasikan dalam persatuan dengan Allah. Di mana keempat nafsu jiwa, yaitu sukacita, harapan, kesedihan, kemarahan, yang sebelumnya melayani ego, dirombak dan kemudian dipersatukan dengan kehendak. Oh begitu, berarti di ruang ini ya Suster ya, banyak orang mengalami penyembuhan ya Suster ya? Iya benar sekali. Di dalam ruang ke-6 ini saudara-saudari yang terkasih, psikis manusia mengalami suatu perombakan yang mendalam. Di mana orang mengalami suatu pembaharuan yang total di dalam dirinya. Orang mengalami penyembuhan luka-luka batin, kemudian juga alam bawah sadarnya dipulihkan. Nah, semuanya ini dilakukan oleh Allah sendiri. Manusia tidak bisa melakukan semuanya ini dengan melakukan segala mati raga atau askesis. Ya, untuk menciptakan keharmonisan antara manusia lahiriah dan manusia batiniah. Daya-daya jiwa manusia, yaitu ingatan dan budi,
dapat menyatu dan bekerja sama dengan kehendak dalam mencintai. Nah, di mana dalam ruang sebelumnya, yaitu dalam ruang kelima, keterarahan kehendak kepada Allah ini selalu mengalami kesukaran. Kenapa? Karena sering menghadapi tantangan dari daya-daya jiwa yang lebih rendah, yaitu ingatan, budi, afeksi, dan emosi. Nah, dalam ruang keenam ini, kehendak merasa lebih baik dalam pelayanan kasih, karena daya-daya jiwa yang lain sudah mendukungnya. Ya, baik suster, kalau begitu apa sih yang terjadi dengan orang yang mengalami penyembuhan-penyembuhan itu suster? Iya, setelah ada terapi ilahi ini, maka segala sesuatu dalam manusia menjadi kasih, diubah menjadi kasih oleh Allah. Sehingga bisa apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 3 itu bisa terlaksana. Dalam Mazmur 84 itu demikian bunyinya. Hatiku dan seluruh adaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jadi seluruh keberadaan manusia bersorak-sorai di hadapan Allah. Kemudian juga ada kerinduan di dalam jiwa untuk melakukan kehendak Allah. Seperti yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam Injilnya. Ya, Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan melaksanakan pekerjaannya. Dan juga jiwa mau melakukan penyangkalan diri dan bekerja untuk Tuhan. Nah, semua penyangkalan diri ini memberikan makanan dan kekuatan kepada seluruh adanya manusia. Berarti suster begini ya, dengan dia melakukan penyangkalan-penyangkalan diri tentu ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dia alami ya suster ya. Iya, betul, kalau begitu suster, apakah masa-masa terapi ini menjadi masa-masa yang sulit bagi jiwa itu, bagi orang itu? Oh, benar sekali suster dan juga saudara-saudari yang terkasih. Hal ini merupakan masa yang sulit dan berat bagi jiwa. Mengapa? Karena jiwa meninggalkan segala bentuk hidup yang liar, yang bergejolak, di mana hanya ingin memenuhi segala keinginan dan kebutuhan pribadi sendiri, dan tidak mengenal Tuhan. Nah, sekarang mereka harus menyesuaikan diri dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah, seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Tentu ini adalah suatu masa yang sulit dan panjang. Nah, Santa Teresia, dia memberikan alegori seperti begini. Sebuah pohon dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dia membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi dan bertumbuh dengan baik. Seperti saya pernah lihat Suster Michaelis dengan para pegawainya ya, di mana memindahkan beberapa pohon besar ya dari taman meditasi di atas dipindahkan ke taman meditasi Golgota itu, ya, di mana butuh waktu untuk bisa pohon ini bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi pertumbuhan ini mengandaikan adanya suatu saat kematian. Wah, ternyata memang itu menjadi masa yang sulit ya suster ya. Ya suster, bisakah dijelaskan lebih terperinci lagi nih suster tentang terapi ilahi dan apa yang terjadi bagi jiwa itu? Jadi pada saat terapi ilahi ini, ada dua ungkapan yang terjadi dalam jiwa manusia, yaitu adanya ekstase dan juga malam gelap. Ekstase, malam gelap ini kata-kata yang rasanya saat-saat ini cukup ini ya, membuat orang ingin perhatikan juga ya Sir ya. Karena kan orang omong soal ekstase tuh macam melayang-melayang begitu ya. Itu minum obat ya. Oh itu minum obat ya Suster. Oh bukan, oh iya. Lalu malam gelap, tentu malam ya tentu gelap ya Suster ya. Iya Suster ya benar ya, malam gelap. Oke. Nah Suster, ini berkaitan dengan terapi. Lalu yang diungkapkan di dalam dua cara, yaitu ekstase, bukan ekstasi ya. Ya, ekstase dan malam gelap. Apa yang dimaksudkan dengan ekstase dan malam gelap itu Suster? Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat apa yang dimaksud ekstase oleh Santa Teresia Avila ini. Ya, ekstase ini adalah suatu pengalaman mistik yang tidak normal. Ya, jadinya tidak semua orang bisa mengalami hal ini. Di mana orang merasa bahwa seolah-olah
dirampas dari dirinya sendiri. Ya, bukan hanya kehendak saja yang seperti terjadi di ruang kelima, tetapi saat ini seluruh daya-daya jiwa termasuk tubuh itu semua dirampas oleh Allah. Di mana Allah merampas jiwa dari dirinya sendiri dan menjadikannya sebagai miliknya. Ya, Allah merenggut manusia lepas dari manusia lamanya dan menarik kepada dirinya sendiri. Allah melepaskan jiwa dari manusia lamanya. Nah, tentang ekstase ini nanti akan saya bicarakan lagi, suster, pada bagian selanjutnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan malam gelap rohani bagi Santa Teresia adalah pengalaman akan adanya pencobaan-pencobaan. Nah, pencobaan ini bisa bersifat lahiriah dan juga berupa tantangan-tantangan yang terjadi. Contohnya adalah gosip, fitnah, kemudian ketidakmengertian dari bapak pengakuan, kemudian juga adanya penyakit-penyakit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu pencobaan, yaitu ketidakmengertian dari bapak pengakuan. Nah, pengalaman Teresia ketika menceritakan pengalaman hidup doanya yang mendalam ini kepada bapak pengakuannya, nah, imamnya ini tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami pengalaman yang dialami oleh Teresia. Ya mungkin ya, saya juga tidak tahu karena imamnya juga kurang pengetahuan akan hal itu atau kurang pengalaman dalam hidup doanya. Sehingga anjuran dan nasihatnya ini tidak semakin mengembangkan hidup doa Teresia, tetapi membuat dia semakin mengalami kegelisahan dan kebingungan. Misalnya dikatakan oleh imamnya itu bahwa pengalaman itu berasal dari si setan atau gejala melankolis atau juga gejala depresi. Nah, maka perlu seorang yang sudah berada pada ruang keenam ini, dia memiliki seorang pembimbing rohani yang dapat membantunya. Saya akan menjelaskan malam gelap ini dalam dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek ontologis. Yang pertama tentang aspek moral dari malam gelap. Bila seorang menerima pengalaman akan kehadiran Allah, maka akan membawa orang itu untuk melihat Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Nah, di hadapan Allah yang begitu kudus, yang begitu mulia, maka dia disadarkan akan dosa-dosanya, ya baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Ini bisa diibaratkan dengan seorang yang berada dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Dia mendapat kesan bahwa ruangan itu kosong. Nah, tetapi ketika ada cahaya sedikit masuk, ia segera tahu bahwa dalam ruangan itu ada barang-barang. Ya, tapi yang terlihat baru barang-barang yang besar. Kemudian, bila sinarnya itu lebih banyak lagi, maka akan nampak kotoran-kotoran. Kemudian sarang laba-laba di atas itu mulai nampak kelihatan. Tetapi debu-debunya belum nampak. Nah, baru ketika sinarnya itu masuk semua ke dalam ruangan, maka akan nampak jelas ya debu-debu yang ada di lantai juga menempel di barang-barang tersebut. Nah, begitu pula ketika Tuhan menyinarkan terangnya sedikit saja, nah jiwa mulai sadar bahwa ia orang yang berdosa. Tetapi yang dilihatnya itu adalah dosa-dosa besar saja. Sedangkan dosa-dosa yang kecil seperti debu itu tidak kelihatan. Nah, kemudian Tuhan dengan kemurahannya, dia menyinarkan sinarnya yang terang ke dalam jiwa. Lebih terang dari yang pertama. Nah, barulah dia sadar ya bahwa sesungguhnya dia masih memiliki banyak debu dosa dalam jiwanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kesadaran ini dapat menimbulkan rasa sakit dan luar biasa bagi jiwa. Mengapa? Karena sebelumnya dia mengira bahwa dia itu orang baik, saleh, berkebajikan, ya, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri untuk berani menghadap Allah, seolah-olah dia pantas berdiri di hadapannya. Nah, setelah pengalaman ini, ternyata dia melihat
bahwa dia tidak sebaik yang disangkanya semula itu. Dan semua pegangannya itu menjadi runtuh. Waduh suster, berarti jiwa benar-benar sangat terpukul ya suster ya. Iya betul. Karena suster. ketika ada kesadaran bahwa dia itu berdosa, itu membuat dia yang awalnya dia mengira dia sudah suci ya, suci banget ya, hampir mau memegang kaki Allah begitu ya. Ternyata dia masih orang berdosa begitu ya suster ya. Iya betul suster Alfa, betul sekali saudara-saudari yang terkasih. Pengalaman ini merupakan pukulan yang berat bagi ego, di mana ia tidak dapat bersandar kepada kekuatan dan perbuatannya yang dirasanya baik. Kebanggaannya yang tersembunyi, kemudian harga dirinya sekarang hancur, berantakan. Maka kemudian timbul penderitaan yang hebat. Ya, diibaratkan seperti sakrat maut dari si ego yang harus mati. Nah, kematian si ego ini merupakan suatu proses yang panjang dan amat menyakitkan, di mana si ego harus mati secara total, sehingga dia tidak bersandar pada dirinya sendiri, pada perbuatan-perbuatan baiknya. Sekarang dia harus bersandar dan berharap pada kasih, kebaikan, dan kerahiman Allah. Nah, perjalanan untuk sampai ke sana merupakan perjalanan yang panjang, gelap, dan sangat menyakitkan. Akhirnya sampai pada apa yang disebut dengan kehancuran hati, yaitu hati yang remuk redam. Orang menangis karena berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Rahim, tetapi juga karena penyesalan yang mendalam. Wah, ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perjalanan memasuki ruang ke-6 ini itu merupakan suatu perjalanan yang panjang dan gelap ya. Saya akan memberikan catatan sponsor nih untuk kita semua, bahwa tidak semua orang dibawa Tuhan untuk masuk dalam kekudusan dan mengalami pemurnian, seperti juga Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Nah, suster, dengan gambaran yang tadi seperti suster sudah katakan tadi ya, apakah banyak orang, suster, bagaimana menjelaskan tentang orang yang masuk ke dalam ruangan ini, suster? Ya. Menurut Santa Teresa, saudara-saudari yang terkasih, hanya sedikit saja orang yang dibawa ke tahap ini. Bukan karena Tuhan tidak mau, ya, tetapi karena sedikit sekali orang yang siap untuk menghadapi semuanya ini. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, segala terapi dan pemurnian-pemurnian ini. Dan juga sedikit orang yang memiliki kekuatan rohani ini, suster. Jadi sedikit orang yang bisa masuk ini. Oh, jadi tidak banyak-banyak begitu ya, suster ya? Ya. Oke, suster, ini kan tentang penjelasan malam gelap ya, dari aspek moral nih, suster ya. Bagaimana, suster, sekarang dalam aspek ontologisnya? Ya. Mari saat ini saudara-saudari yang terkasih, kita melihat aspek ontologis dari malam gelap ini, yaitu dilihat dari aspek hakikat jiwa. Nah, ini terletak dalam perbedaan dasariah antara Allah dan ciptaan. Nah, bila kita melihat dari kitab suci Perjanjian Lama, Allah itu dirasa begitu besar, ya, begitu kuasa, begitu mulia bagi ciptaan, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah tanpa mati. Maka dari itu, orang-orang Israel dahulu di Gunung Sinai, mereka minta supaya Allah berbicara dengan Musa saja, ya, sebagai wakil dari bangsa Israel, bukan kepada mereka secara langsung, ya, karena mereka takut mati. Di sini ada perbedaan pendekatan antara Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Nah, saudara-saudari, saya akan menyambung dari apa yang telah kita bicarakan sebelumnya tentang ekstase. Santa Teresa Avila memakai pendekatan yang disebut dengan istilah lampu menyala. Nah, apa yang disebut dengan lampu menyala? Nah, pada saat orang mengalami ekstase, dibutuhkan keberanian dari jiwa. Alasannya karena Allah sungguh-sungguh terlalu besar bagi jiwa. Nah, pada saat ekstase ini, dengan kekuatan ilahi, Allah menarik jiwa lepas dari dirinya sendiri. Dan dia merasa seperti sebatang jerami yang dicabut orang. Ya, jadi demikian mudahnya Allah untuk
menarik jiwa lepas dari dirinya sendiri. Nah, orang sadar, jiwa sadar bahwa Allah saat ini sedang bekerja di dalam dirinya. Ya, dia melihat dan mengerti bahwa Tuhan itu merampas dia dari dirinya sendiri. Ya, dia melihat segala sesuatu dari pihak Allah. Semua itu Allah yang sedang berkarya di dalam dirinya. Dia tahu bahwa Allah yang membutakan dengan sinar terangnya. Nah, sedangkan Yohanes Salib memakai pendekatan yang disebut dengan istilah lampu padam. Apa yang dimaksud dengan lampu padam ini? Nah, dalam ekstase, jiwa direnggut dari dirinya sendiri. Tetapi orang yang bersangkutan tidak dapat melihat bahwa Allah lah yang telah merenggutnya. Ia hanya merasa bahwa tempat berpijaknya hilang. Bahwa hidupnya yang lama sudah dikenalnya itu tiba-tiba direnggut orang. Nah, ia melihat bahwa apa yang hilang daripadanya itu. Ya, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang akan menjadi penggantinya. Di mana jiwa mengalami kegelapan yang pekat. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya cahaya dari Allah yang maha terang itu menyilaukan jiwa sampai membutakan matanya secara total. Oke, Suster, lalu ini, Suster ya, mengapa, Suster ya, di ruang ini, ruang ke-6 ini, orang dikatakan mengalami pengalaman mistik yang luar biasa. Bisakah Suster menjelaskan tentang hal itu, Suster? Ya, jadi kita mau melihat bahwa pada ruang ke-6 ini memang terjadi pengalaman mistik yang luar biasa. Apa itu ya pengalaman mistiknya? Yaitu diterimanya karunia-karunia istimewa seperti ekstase, vision, sabda-sabda batin dalam pelbagai bentuknya. Nah, tapi sekarang persoalannya, saudara-saudari yang terkasih, apakah seorang yang jujur dan konsekuen menempuh jalan doa dapat berharap untuk menerima karunia-karunia ini? Nah, jawaban dari Santa Teresia bahwa Tuhan memberi karunia ini kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah sungguh-sungguh rindu untuk memberikan karunia-Nya ini kepada semua orang. Mengapa? Karena orang yang menerima karunia-karunia tersebut akan mengalami suatu perubahan yang mendalam di dalam hidupnya, yaitu suatu perubahan ke arah yang positif, di mana orang menjadi ciptaan baru, di mana dia menyadari suatu kebesaran Allah yang melebihi segala-galanya, dan juga dia menyadari kepapaan dan ketidakberdayaannya. Para saudara yang terkasih, memang vision dan sabda ini merupakan karunia Allah yang besar, yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dan kapan dikehendakinya. Tetapi perlu kita ingat bahwa vision dan sabda ini bukanlah merupakan balas jasa dari kebaikan yang telah diperbuat jiwa, melainkan suatu rahmat istimewa dari Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu untuk membawa orang dengan cepat kepada kekudusan. Sebab apapun yang diusahakan seorang tidak dapat mendatangkan vision atau sabda ini. Sehingga untuk memperolehnya, orang tidak perlu berbuat apa-apa. Jadi hanya berharap kepada Tuhan saja. Berarti Suster begini ya, tadi Suster mengatakan bahwa karunia-karunia itu diberikan oleh Allah itu kepada semua ya, Suster ya? Ya, betul. Sebagai anugerah dari Dia kepada semua. Tapi Ya, Santa Teresa mengatakan bahwa jangan terlalu memperhatikan ini ya, Suster ya. Bagaimana sikap kita yang tepat untuk menghadapi semua karunia-karunia itu, vision maupun sabda pengetahuan itu, Suster. Iya. Suster Alfa dan juga saudara-saudari yang terkasih, Teresia memang berbicara banyak mengenai vision dan sabda ini. Karena dia memang mengalami ya semua rahmat Allah ini. Nah, sedangkan Yohanes Salib, dia sangat hati-hati dan tegas menasihatkan supaya orang tidak menginginkan vision dan sabda ini. Nah, ini ada pesan sponsor ya dari Santo Yohanes Salib. Jangan menginginkan sabda atau vision. Dan kalaupun mendapatkan, jangan diperhatikan.
Ya, di sini saya tekankan lagi, jangan diperhatikan. Ya, tapi bukan ditolak. Ya, kita menerima itu ada, tetapi kita tidak perlu memperhatikannya. Bagaimana, kenapa kita tidak boleh memperhatikan? Kan itu rahmat anugerah dari Tuhan ya, Suster. Iya, betul, Suster Ava. Ya. Mengapa kita tidak boleh memperhatikannya itu? Karena Santo Yohanes Salib mengajarkan cukup sulit untuk membedakan dari mana sumber segala vision atau sabda itu. Karena bisa berasal dari Allah, dari setan, ataupun dari diri sendiri. Maka dengan tidak memperhatikannya, orang terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh campur tangan si setan. Begitu, Suster. Wah, seru juga ya. Jadi kalau salah-salah begitu, wah ini ternyata dari setan, matilah kita, Suster ya. Iya, betul. Berarti kita Makanya perlu berhati-hati ya, ya, seperti yang diingatkan oleh Santo Yohanes dari Salib ya, Suster ya. ya. Betul, Suster. Lalu Suster, ini bagaimana Suster? Ciri-ciri dari semua pengalaman rohani itu supaya kita bisa membedakan nih, Suster. Ini dari Tuhan, ini dari diri sendiri, yang ini dari setan. Bagaimana itu, Suster? Iya. Ya, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita mau melihat bagaimana ciri-ciri vision itu berasal dari Tuhan, atau berasal dari setan, atau berasal dari diri sendiri. Nah, bila vision atau sabda dan pengalaman rohani ini berasal dari Allah, maka akan mengandung suatu kuasa yang besar, yang sifatnya membangun, menjadikan seseorang berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Dan juga memberikan damai dan sukacita. Dan dia semakin berkembang dalam sikap kerendahan hati. Selain itu juga dia akan taat kepada pembimbing rohaninya. Dan yang paling penting adalah membawa orang kepada kekudusan. Sedangkan ciri-ciri yang berasal dari roh jahat, ada kuasa. Ya, tapi kuasa ini bersifat merusak, yang mendatangkan kegelisahan, keresahan, kesombongan, kebanggaan sia-sia, merasa diri sudah hebat dari yang lain. Sehingga dia akan sulit untuk tunduk pada penilaian pembimbing. Karena dia merasa bahwa saya sudah berpengalaman, ya, saya lebih dari yang lain. Dan membawa orang kepada kesesatan. Sedangkan bila vision dan juga sabda itu berasal dari sendiri, di sini tidak ada kuasanya. Orang bisa saja berkhayal, ya, berhalusinasi, yang kadang juga merupakan, sedangkan vision dan sabda yang berasal dari diri sendiri tidak mempunyai kuasa. Orang bisa saja berkhayal, berhalusinasi, bahkan juga merupakan gangguan kejiwaan, ya, atau keseimbangan. Di sini saya mau memberikan satu contoh yang dialami oleh Santa Teresa Avila. Jadi ada seorang suster di mana dia seringkali mendapatkan vision, dan visionnya ini juga lama. Ternyata setelah berbicara, berkonsultasi, Santa Teresa mengetahui bahwa suster ini terlalu banyak puasa. Maka akhirnya Santa Teresa Avila menyuruh susternya itu untuk berhenti puasa dan disuruh makan yang banyak. Nah, kemudian berhentilah sudah vision-vision itu, Suster. Oh, iya, baik, Suster. Ini malah Santa Teresa menyuruh itu berhenti, suruh makan ya, Suster ya. Kalau kita sekarang ini disuruh berhenti nggak mau ya, Suster ya. Jadilah badan kita gembal-gembal begini ya. Oke, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat ini ya, setelah kita tadi mendengar tentang ciri-ciri dari vision dan sabda pengetahuan itu, Santo Yohanes dari Salib, dia menekankan inti dari kekudusan itu adalah jalan cinta kasih dan kerendahan hati. Santo Yohanes Salib mengatakan begini, pada senja hidup kita, kita semua akan diadili menurut cinta kasih. Kita bisa refleksikan ya, sudah seberapa banyak, seberapa besar tindakan atau pengalaman-pengalaman cinta kasih yang sudah kita berikan, yang sudah kita sharekan kepada orang di sekitar kita. Wah, Suster, ini kita sudah ruang ke-6 nih ya, Suster ya. Iya, Suster. Saya kira penjelasannya cukup sampai di sini ya, Suster ya. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendalami tentang puri batin di ruang ke-6 ini, bisa membaca di buku puri batin ya, bisa mendalami lagi sendiri.
Di ruang ke-6 ini kita semua jiwa mengalami banyak terapi, pengalaman mistik di dalam doa. Tapi ingat ya, ini ingat supaya kita semua tahu ya, bahwa semua pengalaman-pengalaman itu jangan diperhatikan. Karena apa? Karena kita belum sampai kepada persatuan rohani. Ya, begitu kata Santa Teresa Avila. Baik, saudara yang terkasih, kita sudah mendengar penjelasan panjang lebar ya. Sekarang kita akan lanjut ke ruang ke-7. Seperti apa ruang ke-7 itu, Suster Alfonsa akan memberikan juga ya gambaran kepada kita, puri batin ruang ke-7. Silahkan Suster. Ya, sekarang kita memasuki ruang yang terakhir, di mana sang mempelai hadir di sana. Jadi pada ruang ke-7 ini diberi judul oleh Santa Teresa, Kekasihku milikku dan aku miliknya. Nah, begitu romantis ya. Di mana pada saat ini Tuhan sudah menjadi milikku dan aku sudah menjadi milik Tuhan. Nah, ini merupakan ruang yang terakhir, di mana ruang yang paling utama, pusat dari puri batin, di mana tempat kediaman Allah sendiri. Baik Suster, kalau begitu bagaimana nih Suster? Dan apa yang harus dilakukan oleh jiwa untuk sampai ke ruang ke-7 ini Suster? Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang harus dilakukan bila ingin mencapai ruang utama ini. Yang pertama, di mana orang mengosongkan diri dari setiap ciptaan dan mau melepaskannya itu karena cinta kepada Allah. Maka Allah akan mengisi kekosongannya itu dengan dirinya sendiri. Maka jadilah kosong terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Jadilah miskin, bersedialah kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan kebajikan-kebajikan. Sejauh itu hasil dari usaha sendiri yang hanya memuaskan diri kita. Yang kedua, perlu memiliki kerinduan yang tidak terbatas akan Allah. Di mana semakin orang rindu akan Allah, maka yang lainnya itu akan kehilangan daya tariknya. Santo Yohanes Salib mengatakan, untuk sampai kepada segala yang ada, harus meninggalkan segala yang lain. Ya, baik Suster, memang di sini cukup menarik Suster ya, bahwa di ruang ke-7 ini itu dikatakan sebagai sudah bukan aku lagi, tetapi ya, Kristuslah yang hidup di dalam aku ya. Ya, dan betul, ada kematian ego di sana, begitu ya Suster ya. Ya, Nah, bagaimana betul ini sekali. dijelaskan lagi Suster, lebih terperinci lagi? Iya, betul sekali Suster dan juga saudara-saudari yang terkasih. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Santa Teresa, bahwa kupu-kupu itu telah mati dengan sukacita karena dia telah menemukan istirahat dalam Kristus di dalam dirinya. Nah, siapa yang masuk ke dalam ruang 7 ini, egonya yang lama itu yang terarah kepada diri sendiri sekarang sudah mati. Di mana semua hambatan telah dihancurkan. Orang sudah mati seluruhnya terhadap dirinya sendiri. Di mana ego lama membuat kita berdiri di atas kaki sendiri. Kita menjadi prinsip dari segala kegiatan kita. Kita dapat mengambil keputusan dan rencana sendiri. Di mana manusia mau melakukan semua yang dikehendakinya. Bersifat otonom dan tidak mau bergantung pada Allah. Kemudian juga ada keharmonisan antara kehendak dan daya-daya jiwa yang lain, yaitu ingatan dan budi. Kemudian adanya juga keterbukaan total terhadap kehendak Allah. Seperti yang tadi sudah diungkapkan, ada kerinduan untuk selalu melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan juga menemukan kedamaian, ya, karena ada penyerahan diri yang total kepada Allah. Jadi begini Saudara, jadi kalau mendengar penjelasan ini ya, gambarannya tuh seperti begini. Rumah yang lama sudah dihancurkan dan tidak ada lagi ya Saudara ya. Betul, Nah, jadi orang sudah tidak lagi bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Maka akan muncul pribadi yang sejati, manusia yang baru, yang bebas. Lalu di sini manusia itu tidak lebur di dalam Allah, tetapi dia tetap memiliki pribadi yang kini dikuasai dan terarah kepada Allah.
ini membawanya untuk semakin memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jiwa yang telah diubah tadi, kecenderungan di dalam dirinya adalah, gejolak di dalam dirinya adalah mau memuji dan memuliakan Tuhan, ya Suster ya. Iya, benar sekali Suster Alfa dan juga saudara-saudari yang terkasih. Rumah lama, yaitu manusia lama, dihancurkan pada ruang ketujuh ini agar dapat memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Ya Suster, tadi Suster sudah menjelaskan ya tentang gambaran tentang ruangannya, tentang orangnya. Sekarang nih Suster, di ruangan ini bagaimana Suster menjelaskan, kan ada doanya juga ya. Apakah ada perbedaan dari ruang kelima, ruang keenam dan ruang ketujuh? Kalau di ruang kelima itu kita mengenal dengan doa persatuan sederhana. Lalu di ruang keenam kita mengenal dengan doa pertunangan. Dan di ruang ketujuh dengan doa persatuan definitif. Apakah ada perbedaannya, Suster? Ya, tentu saja ada perbedaannya, Suster Alfa. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mau melihat apa perbedaan antara ruang kelima yang disebut dengan doa persatuan, ruang keenam yaitu dengan doa pertunangan, dan ruang ketujuh yaitu doa persatuan yang definitif. Yang pertama, kita mau melihat dalam doa pertunangan di ruang keenam, di mana jiwa tidak melihat dengan jelas ya bahwa dia sebenarnya dipanggil masuk ke dalam pusat jiwa. Nah, sedangkan di dalam ruang ketujuh, jiwa mengerti apa yang sedang terjadi ini dan juga sifatnya radikal dan mendalam, di mana jiwa mengalami bahwa ketiga pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia melihat dengan jelas di dalam dirinya. Nah, inilah bagian yang paling hakiki dari jiwa, tempat di mana Tuhan berada. Yang kedua, yaitu doa pertunangan di ruang keenam. Nah, ini bisa digambarkan sebagai dua lilin yang menyala. Dan kemudian disatukan. Ya, kedua lilinnya itu disatukan sehingga hanya ada satu nyala saja. Tetapi masih bisa dipisahkan. Ya, tadi sudah menjadi satu, kemudian bisa dipisahkan lagi sehingga ada dua nyala lilin. Tetapi dalam ruang ketujuh, seluruhnya telah menjadi satu. Teresia mengibaratkannya seperti air hujan dari langit yang jatuh ke dalam sungai atau suatu sumber, serta tinggal di situ dan menjadi satu air saja. Nah, di sini orang tidak dapat membedakan lagi mana air hujan yang jatuh dari langit dan mana air sungai. Nah, bahwa persatuan dalam ruang ketujuh itu bersifat definitif, pernikahan rohani, dan sifatnya sekarang tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, inilah istilah Santa Teresia dan para mistikus. Nah, ada sedikit catatan yang perlu kita semua ketahui. Kadang orang salah menafsirkan gambaran yang dipakai ini, seakan-akan jiwa lebur dalam Allah. Tetapi seperti yang digambarkan oleh Santo Yohanes Salib, bila Allah memberikan karunia adikodrati ini pada jiwa, suatu persatuan yang demikian besarnya akan terjadi. Sehingga segala sesuatu yang ada pada Allah dan jiwa menjadi satu dalam transformasi partisipatif. Dan jiwa itu sendiri tampaknya lebih Allah daripada jiwa. Sungguh ia benar-benar Allah karena partisipasi. Ya, jadi Santo Yohanes Salib dia menjelaskan keadaan jiwa seperti itu. Nah, dalam persatuan ini Allah mempersatukan manusia dengan dirinya, tetapi tidak meleburnya. Manusia sekarang menemukan identitasnya yang baru, yaitu kepribadiannya yang sejati. Yang ketiga, dalam ruang kelima, yaitu doa persatuan sederhana, di mana orang sama sekali tidak sadar, karena semua daya jiwa ditidurkan, dan jiwa menjadi buta dan bisu. Kemampuan untuk menyadari anugerah dan menikmatinya dihilangkan. Nah, sedangkan dalam ruang ketujuh, orang melihat dan menyadari apa yang terjadi di dalam dirinya.
budi, ingatan, dan imajinasi tetap bebas. Sehingga orang dapat mengalami dan sadar apa yang sedang terjadi, persatuan ini ya yang sedang dialami oleh jiwa. Dan buahnya adalah orang memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, baik Suster. Tadi Suster sudah menjelaskan secara terperinci ya tentang doa di ruang kelima, yaitu doa persatuan sederhana. Di ruang keenam itu doa pertunangan, dan di ruang ketujuh doa persatuan definitif ya Suster ya. Sekarang kita sudah sampai di ruang ketujuh nih Suster. Apa yang dikatakan oleh Santa Teresa tentang doa persatuan definitif ini dan bagaimana ciri-cirinya Suster? Iya. Santa Teresa dia mengungkapkan bahwa persatuan ini adalah suatu permulaan dari hidup yang baru. Dan ciri-ciri yang mencolok dari orang yang sampai ke ruang 7 ini adalah terjadinya persatuan yang definitif antara jiwa dengan Allah. Kemudian juga penyerahan diri yang total dan mengalami suatu damai yang sangat mendalam. Saya memberi contoh apa yang diungkapkan oleh Santa Teresa Lisieux, yang sebelum meninggalnya dia mengucapkan kalimat berikut. Hatiku dipenuhi dengan kehendak Allah, dan segala yang lain itu tidak penting bagiku. Dan damai di hatiku yang sangat dalam tidak dapat diganggu oleh apapun. Kemudian juga Teresa mengatakan, walaupun jiwaku diliputi kegelapan, tetapi saya mengalami damai yang mengagumkan. Jadi pada saat itu Teresa mau meninggal, mengalami kegelapan jiwa, tetapi dia mengalami damai di dalam dirinya. Ciri yang lain adalah kesederhanaan dalam segala hal. Dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam tindakan. Tidak ada sikap yang dibuat-buat. Dia bisa hadir seperti apa adanya dia. Dan juga memulai suatu permulaan hidup yang baru bersama Yesus. Karena menyadari bahwa Yesus yang hadir di dalam dirinya, sehingga dia bisa menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Kemudian apa yang diungkapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 19, menjadi realitas yang nyata. Bahwa sekarang kamu tidak lagi orang asing, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi jiwa sungguh menyadari bahwa dia bukanlah seorang asing lagi, tetapi sudah menjadi anggota keluarga Allah yang dicintai oleh Allah. Kemudian juga jiwa sudah mengalami prarasa surgawi selama masih ada di dunia ini, di mana dalam hidupnya bisa mengalami Allah yang hadir, Allah yang hidup yang selalu menyertai dia. Kemudian juga ada kepasrahan yang total, di mana jiwa membiarkan Allah bebas berkarya melalui dirinya, menjadi semakin peka dan penurut untuk dibimbing dan digerakkan oleh Roh Kudus. Seperti yang bisa Anda baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 14, atau dari surat kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 25. Nah begitu Suster Alfa, inilah akhir dari pembicaraan kita tentang ruang ketujuh, di mana kita sudah sampai pada pusat dari puri batin itu sendiri, di mana persatuan dengan Sang Mempelai sudah terlaksana. Ya, baik, terima kasih Suster untuk penjelasannya tentang ruang ke-6 dan ruang ke-7. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ini saya sedikit memberikan beberapa poin yang perlu kita ingat ya tentang penjelajahan kita di Puri Batin ruang ke-6 dan ruang ke-7 ini ya. Bahwa di ruang ke-6 ini jiwa mengalami banyak terapi, ya, pengalaman mistik di dalam doa. Tetapi ingat bahwa semua pengalaman-pengalaman itu tidak boleh diperhatikan, jangan diperhatikan karena apa? Karena kita belum sampai kepada persatuan rohani. Juga ditandai di sini ada kematian si ego. Ini merupakan suatu proses yang panjang dan amat menyakitkan.
Sehingga si ego harus mati total, begitu kata Santa Teresa Avila. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bersandar pada dirinya sendiri, pada perbuatan-perbuatan baiknya, tetapi semata-mata dia bersandar dan berharap pada kebaikan dan rahmat Allah. Baik suster, sekali lagi suster ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di sore hari ini, malam hari ini sudah ya, sudah malam hari ini. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sebelum menutup rangkaian pengarahan retret tahap-tahap doa Santa Teresa Avila, kita akan mendengarkan kesimpulan secara menyeluruh tentang retret ini. Untuk itu saya mengundang Romo Hiro untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini untuk memberikan kesimpulan mengenai retret tahap-tahap doa menurut Santa Teresa Avila. Terima kasih Suster Alfa atas waktu yang diberikan kepada saya. Para saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama menyelesaikan retret tahap-tahap doa bersama Santa Teresa Avila. Sebelum menutup rangkaian retret ini, saya akan memberikan poin-poin penting yang akan menjadi pegangan kita dalam hidup doa kita setelah retret ini. Santa Teresa berpesan kepada kita, apapun yang terjadi, godaan, kegagalan dalam doa-doa kita, kita harus tetap setia, tekun, dan tabah. Saya mengerti para saudara, ini tidak mudah. Kami pun di sini, para suster, para romo, para frater, juga berjuang dalam hidup doa. Namun mari kita bersama-sama terus berjalan maju. Karena apa? Mengeluh pun tidak ada gunanya. Dan saya ingatkan, saat kita masuk lebih dalam, kita akan menemukan harta-harta surgawi yang luar biasa. Suatu penyembuhan, pemulihan, kekuatan, dan harta utama yaitu Allah yang berada dalam puri batin kita, dalam diri kita. 100 kali kita jatuh, 100 kali pula kita bangun. Kita mulai lagi, kita awali lagi. Kemudian, poin yang selanjutnya. Satu-satunya jalan masuk ke dalam puri batin dalam diri kita, dalam jiwa kita, hanya doa. Doa dan renungan, mencintai Allah dalam doa-doa kita. Karena ingat, berdoa adalah berelasi. Semakin dalam kita berelasi, semakin kita mengenal. Semakin mengenal, semakin kita mencintai. Dan cinta itulah yang akan membuat kita kuat untuk bertemu dengan Dia yang kita cintai. Poin selanjutnya, dasar dari doa-doa kita yang selalu saya ulang-ulang dari awal. Masih ingat? Masih ingat enggak? Pembukaan, ya, bahkan dalam sesi-sesi selalu diulang, yaitu kerendahan hati, kelepasan, dan kasih kepada Allah. Inilah roti yang harus dimakan sehari-hari, itu kata Santa Teresa. Kalau dalam hidup kita, apa yang menjadi makanan pokok kita? Itu yang harus kita makan. Dan dalam doa, makanan pokoknya adalah kerendahan hati, kelepasan, dan kasih. Disinilah fondasi yang kuat akan terbangun, fondasi hidup doa. Di situ kita akan bisa berdiri teguh, berjalan. Poin selanjutnya, dasar dari doa-doa kita adalah kerendahan hati, kelepasan, pengenalan diri, dan kasih. Ini semua harus menjadi makanan pokok yang harus kita makan. Kalau Santa Teresa Avila berkata, itu semua adalah roti yang harus kita makan sehari-hari. Dalam hidup kita yang di Indonesia ini atau dimanapun Anda berada, Anda pasti punya makanan pokok, bukan? Maka makanan pokok untuk hidup doa bisa terus setia dan berjalan
adalah itu tadi, kerendahan hati, pengenalan diri, kelepasan, dan kasih. Kemudian para saudara, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan praktis dalam doa batin. Ya, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan praktis doa batin. Apa itu? Pertama, kita sadar, kita menyadari, kita tahu apa yang kita katakan, apa yang kita doakan. Masa kita ngomong dengan Allah, kita ngomongnya seperti ini. Apa ya? Saya ngomong apa ya? Bener gak ya ini ya? Wah, enggak bisa begitu. Jadi saat kita menyembah Tuhan, kita memandang Tuhan, kita berdoa, kita tahu dan kita sadari apa yang kita doakan. Yang kedua, kita tahu siapa, kepada siapa kita sedang berbicara ini, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita berelasi, kepada siapa kita ngomong. Dan yang ketiga, kita tahu siapa diri kita yang sedang berdoa ini, sedang omong dengan Allah ini, sedang menjalin relasi ini. 3 syarat ini menjadi dasar berdoa yang baik dan benar menurut Santa Teresa Avila. Ya, perlahan tapi pasti untuk semakin mengenal dan mengalami kehadiran Allah dan mengenal siapa diri kita, ini jalan satu-satunya para saudara. Harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak kenal, enggak sadar, tidak mungkin kita bisa masuk lebih dalam. Ya, tahu apa yang kita katakan, sadari kepada siapa kita berbicara, kemudian tahu bahwa diri kita ini adalah orang yang sebenarnya tidak pantas. Sehingga kita tidak kehilangan rasa cinta, kita tidak sombong. Dan kita bisa terus maju lebih jauh dalam hidup doa ini. Para saudara yang terkasih, kemudian pedoman praktis dalam berdoa batin atau metode berdoa batin. Yang pertama adalah doa meditasi. Santa Teresa sangat menganjurkan meditasi sebagai latihan yang sangat bermanfaat. Caranya, kita dapat merenungkan peristiwa inkarnasi, sengsara dan wafat Yesus. Merefleksikan penderitaan Yesus. Walaupun dengan segala kemampuan, aktivitas daya-daya batin, yang mungkin ya kita katakan tidak sempurna, kita mencoba masuk aktivitas daya-daya batin, yang mungkin ya kita katakan tidak sempurna, yang harus dilaluinya melalui sengsara, wafat, dan bangkit itu untuk kita. Di sini kita berusaha untuk hadir di hadapan Yesus. Maka perlahan-lahan kita akan terbiasa. Dan ini akan membawa kita untuk lebih memandang Yesus yang sedang memandang kita. Jadi para saudara, dalam doa meditasi ini lebih jauh nanti, seolah-olah kita memandang Yesus yang memandang kita dengan penuh cinta. Maka kita pun akan mengalami sukacita, kedamaian dalam kehadirannya. Yang kedua adalah doa rekoleksi. Dalam doa rekoleksi ini Santa Teresa berpesan untuk terus melatih diri kita senantiasa sadar akan kehadiran Allah. Artinya sadar bahwa Allah ini pada saat tertentu akan mendorong orang, mendorong jiwa untuk terus berdoa. Masih ingat, yang pertama kita akan melakukan aktivitas usaha terus-menerus, yang memang pertama melelahkan, kemudian dia masuk ke ruang yang lebih dalam, kita mendapat serapan dari Tuhan, seperti magnet yang menarik kita. Saat kita setia,
Tuhan akan menarik kita para saudara. Jangan terburu-buru, biarkan dirimu untuk ditarik oleh Allah. Maka apapun yang kita lakukan, latihan-latihan itu akan membantu kita untuk sadar. Saat kita sadar, Allah akan menarik kita lebih dalam lagi. Kesadaran akan kehadirannya ini menjadi pendorong utama untuk tekun, tabah, dan setia dalam doa. Contohnya apa ini? Contohnya saat kita memusatkan pikiran, budi, ingatan kepada Yesus, maka kita terus. Yesus itu yang menjadi alasan, yang menjadi kekuatan kita untuk maju. Sehingga pikiran kita menjadi fokus. Ingat, kalau tidak fokus akan tenggelam. Ini seperti Petrus yang saat berjalan di atas air. Saat dia memandang Yesus, fokus kepada Yesus, dia bisa maju. Rintangannya adalah air laut dan dia bisa berjalan. Namun saat Petrus tidak fokus, dia mulai tenggelam. Maka ini para saudara, fokus kepada Yesus, fokus kepada kehadirannya. Ya. Cara lain katakanlah saat kita berdoa dalam doa Yesus atau Lectio Divina, kadangkala kan pikiran kita kemana-mana. Ya, ingat bahwa kehendak fokus, pikiran bisa kemana-mana, betul? Abaikan godaan-godaan itu, kita fokus kepada Yesus. Silahkan memperdalam doanya bagi yang belum. Ya, nanti kita akan ajari pada hari Minggu, kita ajari tentang doa Yesus para saudara. Ya. Kemudian saat kita melakukan latihan rohani dan kita membiasakan diri saat fokus ini, ya, fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, kita tidak akan mudah tergoda untuk meninggalkan Yesus. Bahkan ia akan menemukan Yesus selalu ada di sampingnya. Ingat, pada perjalanan yang lebih dalam, dia tidak berdoa sendiri, tetapi dia bersama Yesus berdoa. Bahkan dikatakan, Yesuslah yang berusaha untuk kita. Maka jangan menyerah. Terus maju. Ya. Poin selanjutnya para saudara, doa vokal, doa yang sudah biasa kita lakukan, entah itu doa Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya, semua yang kita lakukan secara vokal akan menghantar kita kepada kontemplasi. Ya, terutama dalam hal ini, Santa Teresa Avila mengajarkan tentang doa Bapa Kami ya. Atau juga saya pernah singgung seseorang yang begitu tekun dalam doa Rosario, doa Salam Maria, juga bisa ditarik oleh Tuhan dalam kontemplasi. Maka para saudara, lakukanlah doa yang begitu sederhana, yang biasa kita lakukan dengan cinta yang besar, dengan kesungguhan hati yang besar, maka perlahan-lahan kita akan sampai kepada kontemplasi yang begitu dalam. Santa Teresa mengatakan seperti ini, saya katakan kepada kamu, sangat mungkin bahwa pada saat kamu mendaraskan doa Bapa Kami atau rumus doa vokal lainnya, Tuhan bisa mengangkat dan menuntun kamu ke tingkat kontemplasi yang sempurna. Jadi para saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berkata, oh saya bisanya doa Rosario, doa Bapa Kami. Saya bisanya itu, nggak bisa doa yang lain-lain. Dengan cintamu yang besar, dengan kasihmu kepada Allah dan ketekunanmu, Allah bisa menarik engkau dalam kontemplasi. Bahkan kontemplasi yang sempurna. Mengapa bisa begitu para saudara?
Sebab dalam doa vokal yang dilakukan dengan sempurna, perlahan-lahan mengantar jiwa kepada keheningan dan diam. Dan ini akan membantu orang masuk dalam doa rekoleksi dan doa batin. Sekali lagi, Santa Teresa berpesan kepada kita semua. Tetap bertekun dan setia dalam doa-doamu. Kesetiaan adalah bukti kerinduan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, untuk bisa bertemu dengan Allah yang kita kasihi. Karena itu, pendoa yang tekun dan setia akan mahir berdoa. Ya. Kemudian, pesan yang kedua, biasakanlah diri untuk berdoa, baik dalam waktu doa khusus maupun saat kita melakukan aktivitas. Tentu saja aktivitas yang tidak terlalu banyak memakai akal budi. Ya, saat kita nyetir, saat kita nyapu, saat kita masak, atau saat apapun itu, pakailah cinta kepada Allah sebagai lambaran, landasan kerjamu. Maka saat bekerja pun engkau akan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakanlah ini sambil nyapu, Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Sambil kita bersih-bersih, sambil kita masak, ya, sambil kita nyetir dalam hati, Yesus, Yesus, Yesus. Itu para saudara, ya. Kita bisa dalam waktu khusus, bahkan dalam waktu beraktivitas, masih tetap dalam doa. Ini yang luar biasa. Kemudian, dalam doa mungkin ada gangguan para saudara, ada lanturan, ya, yang mungkin tidak bisa kita hindari. Hendaklah kita jangan emosi, jangan marah. Aduh kok gini sih? Aduh Tuhan, aduh. Akhirnya jengkel, malah kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Ingat kemarin nasihat yang diberikan oleh Santa Teresa Avila yang saya bahas, sama seperti ayah dan ibu sedang berbicara, anak-anak bermain-main, pembicaraan tetap terus berlangsung secara intens, secara intim dan dalam. Tapi kalau satunya akhirnya menegur, marah, Bapak sama Ibu sedang berdoa, kamu loh jangan cerewet, dulah diem tolong, ya anak tolong. Ingat, akhirnya kita terpisah, terpecah, terputus dari orang yang sedang kita ajak berbicara. Maka abaikan. Kadang-kala kan pikiran, memori, kesana kemari. Aduh, jemuran saya tadi sudah saya angkat belum ya? Pokoknya tetap fokus, kehendak fokus. Dan nantinya kehendak kalau sudah terlatih bisa menarik yang tidak fokus itu untuk bersama-sama memandang Allah. Fokus kepada Allah. Jadi abaikan, jangan perhatikan, jangan menyalahkan diri. Tuhan itu senyum dan menunggu. Ya wes, ayo balik lagi ngomong sama saya. Tuhan selalu tersenyum, penuh kasih kepada mereka yang mencarinya. Bagi mereka yang setia, tekun, tabah, dan melakukannya dengan cinta. Kemudian, para saudara, bersiaplah untuk mengalami kekeringan dalam doa. Jangan takut selama kekeringanmu bukan karena dosa, bukan karena engkau melakukan dosa-dosa, bukan karena engkau meninggalkan Allah, bukan karena engkau tidak setia, dan ke dalam kekeringan itu engkau terus tidak ingin pisah dengan Allah, walaupun seolah-olah Allah engkau di mana, Tuhan engkau di mana, engkau tetap ada kerinduan, engkau tetap melakukan doa-doa, bahkan engkau berkata, jangan-jangan saya berdosa ini ya. Terus engkau melakukan pertobatan-pertobatan,
Kekeringanmu itu sebenarnya apa? Tuhan menarik engkau untuk menjadi dewasa dalam doa. Tenanglah, engkau tidak mundur, sebenarnya engkau maju. Tapi kalau engkau tiba-tiba berhenti berdoa, nggak fokus lagi, nggak mau meluangkan waktu lagi, akhirnya lebih memilih yang lain-lain, itu berarti engkau mundur. Apalagi engkau berdoa, apalagi dosa dalam doa itu, engkau juga melakukan dosa-dosa, engkau biasanya akan sulit berdoa. Terutama apabila engkau benci, saudara. Apabila engkau sakit hati dan tidak segera diselesaikan, itu akan sangat mengganggu. Ya, maka bersiaplah apabila engkau mengalami kekeringan. Di situ Allah menguji cintamu. Engkau mencintai Allah itu, apakah mencintai Dia atau mencintai hadiah-hadiahnya? Beda loh ya, mencintai Tuhan dan mencintai hadiah. Jangan-jangan nanti kalau Tuhan datang tidak bawa hadiah, engkau benci. Sama dengan hidup doa ini. Nanti saat kering itu, kita tidak lagi takut, namun kita tetap cinta walaupun Allah tidak membawa apa penghiburan-penghiburan. Engkau tetap cinta, engkau tetap tekun, itu tandanya engkau mencintai Allah. Bukan sekedar mau hadiah-hadiahnya saja. Ya, sama seperti seorang bapak bawa oleh-oleh untuk anaknya. Yang penting oleh-olehnya atau bapaknya. Nah, kekeringan itu menguji kita. Apakah cinta kita kepada Allah begitu murni? Maka jangan biarkan kekeringan itu nanti membuat kamu sedih. Selama tadi syarat-syaratnya tepat, para saudara, tetaplah bersukacita karena apa? Engkau tidak mundur, engkau maju. Teruslah bersyukur. Dan juga lakukanlah kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Sehingga apa? Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menunjang kita mendapatkan damai sukacita dan ketekunan dalam doa. Kemudian, yang selanjutnya yang perlu kita juga perhatikan. Ya, kita telah belajar metode-metode ini ya, doa Santa Teresa Avila ini, para saudara. Metode-metode ini bukan satu-satunya. Masih banyak metode yang lain. Namun saya beritahu satu hal penting. Ada prinsip pokok yang pasti sama dan universal yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila. Bahkan mereka yang mengalami hidup mistik, para saudara, rujukannya selalu kepada Santa Teresa Avila, yaitu apa? Kerendahan hati dan apa? Pengenalan diri, kelepasan dan cinta. Itu tadi, terutama kerendahan hati dan pengenalan diri. Ini fondasi hidup doa kita. Mau Anda mau pakai metode yang lain-lain, tanpa kerendahan hati, pengenalan diri, kelepasan, dan cinta kepada Allah, Anda tidak akan bisa maju lebih jauh. Bahkan bisa-bisa karena merasa diri pantas, oh saya hebat kok saya pantas, maklum saya bisa berjalan jauh ini. Engkau akan celaka. Celakanya kenapa? Engkau tiba-tiba bisa berada di luar puri. Aku jujur kalau orang Jawa bilang, aduh. Dan ingat, kerendahan hati dan pengenalan diri, kelepasan dan cinta ini akan membuat Anda, kita semua, peka akan halangan-halangan kecil. Ingat, di ruang-ruang lebih dalam, setan tidak bisa masuk di situ karena daya-daya batin ditidurkan. Namun masih ada gangguan-gangguan kecil
Sama seperti kemarin saya ngomong apa? Karburator itu kotor, tersumbat itu bukan karena sampah-sampah besar plastik, karena debu para saudara. Maka marilah kita terus rendah hati, membersihkan diri. Karena kalau kita sudah sombong merasa pantas, oh saya Romo Hiro kok, saya ini sudah bertahun-tahun begini, maka pantaslah Allah menarik saya. Aduh ampun, jangan, ampun, amit, jangan. Karena apa? Kita bisa terlempar keluar dari puri. Ya, ingat itu. Kemudian yang terakhir, Santa Teresa mengajarkan kepada kita untuk apa? Nggak usah bertanya-tanya, wih saya ada di mana ya? Saya di ruang mana ya? Oh, saya kalau dalam kondisi ini kemungkinan saya ini di ruang 5 ini ya. 5 mau ke 6. Jangan para saudara, nggak usah kita pusing, kita ada di ruang keberapa, ruang di mana. Nggak usah. Karena apa? Perpindahan itu bisa cepat begitu saja. Bisa dengan ketekunan, dengan cinta yang begitu besar, Anda bisa melejit. Tapi karena dosa-dosa yang mungkin kecil, bisa jatuh lagi. Ingat, puri ini banyak ruang, kita bisa bergerak kiri, kanan, atas, bawah. Bisa juga maju, bisa juga mundur. Maka tidak penting kita tahu ada di mana, nggak pusing. Yang paling penting adalah teruslah mencintai, teruslah rindu, tabahlah, maju terus, rendah hati, lepaskan semuanya, biarkan Tuhan menarik kita. Sehingga kita, semoga Allah berkenan memandang Dia di pusat hati kita, di dalam puri kita, puri batin kita. Selamat melanjutkan pesiaran doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur karena Engkau mencintai kami. Tanpa cintamu itu, tidak mungkin kami mampu mendengar Engkau dan menggerakkan kami hidup dalam cinta. Tuhan Yesus, tidak mudah bagi kami untuk memasuki ruang-ruang puri batin dalam jiwa kami. Semua hanya karena rahmat-Mu. Kami mampu berusaha, mampu maju. Tanpa rahmat-Mu pun itu tidak mungkin. Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa rendah hati, melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan hawa nafsu, sehingga kami mampu dengan ketabahan, dengan cinta terus berjalan, walaupun kami harus mengalami kekeringan, mengalami penderitaan karena rindu ingin bertemu dengan Engkau. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh dapat bertemu dengan-Mu. Kami menjadi baru, sama seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu dan bagi gereja-Mu dan umat-Mu. Tolong kami untuk setia, kuatkan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam Engkau, bersama Engkau, untuk bertemu Engkau, ya Yesus, Sang Mempelai jiwa kami. Semua ini kami tunjukkan kepadamu, ya Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, para saudara yang dari rumah, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.